Halo, selamat datang kembali di Jam Film. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, oke? Baiklah teman-teman, kali ini Jam Film akan mengulas sebuah film yang bisa dibilang sebagai film drama terbaik Korea Selatan. Kenapa terbaik? Karena film Parasit ini berhasil mendapatkan rating sebesar 98% dari para kritikus film. Karena film ini itu memiliki sebuah tema yang sangat dekat dan kental dengan kehidupan sosial kita yang nyata. So, penasaran dengan alur filmnya? Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai. Baiklah, film ini akan berfokus pada satu keluarga yang miskin. Anak pertama bernama Kiwo dan anak kedua bernama Kijung. Mereka memiliki ayah ibu yang bernama Kitae dan juga Chongsuk. Dari keempat orang tersebut, semuanya pengangguran. Hidup mereka sangat kekurangan karena bisa diukur dari tempat tinggal mereka di sebuah rumah semi basement. Jangankan untuk bisa dapat email dari Job Street, untuk cari sinyal wifi tetangga saja mereka seringkali kesusahan. 확인해봐. 피자 시대 연락 준다 그랬거든. 그러면 오늘 중에 이거 다 끝낼 수 있을 것 같은데? Di suatu malam mereka kedatangan tamu, yaitu pemuda yang bernama Min Hyuk. Dia adalah teman dari Kiwo. Dan Min Hyuk sudah sangat akrab dengan keluarga satu itu. 와, 뭐야 이게? 기후 만나러. 볼 수도 있고. Setelah basa-basi dengan seisi rumah, Min Hyuk nongkrong santuy bersama Kiwo. Di sana dia menawari Kiwo sebuah pekerjaan, yaitu sebagai guru privat bahasa Inggris untuk seorang anak dari keluarga kaya raya. Itu semua didasari oleh Min Hyuk yang mau pergi ke luar negeri untuk meneruskan kuliahnya. Sehingga daripada dia menawari teman-temannya yang lainnya yang tergolong mesum itu, dia lebih memilih Kiwo sebagai orang yang terpercaya untuk menggantikannya. Terlebih lagi, Min Hyuk ini sebenarnya jatuh cinta dengan anak orang kaya raya itu. Jadi, selain skill bahasa Inggris Kiwo cukup bagus dan cukup layak untuk menjadi guru privat, Min Hyuk juga meminta Kiwo untuk menjaga anak itu selama dia kuliah ke luar negeri. Dengan begitu, besoknya Kiwo meminta Kijung, yaitu adiknya yang kebetulan punya skill editing Photoshop yang mumpuni, untuk membuatkan ijazah dan sertifikat palsu guna menambah kredibilitas Kiwo di mata keluarga konglomerat tersebut. Lalu besoknya berangkatlah Kiwo ke sana, ke sebuah rumah yang sangat mewah dan modern, yaitu rumah keluarga Mr. Park. 안녕하세요. 이쪽으로 오세요. Dan setelah disambut oleh asisten rumah tangga di rumah tersebut, bertemulah dia dengan Nyonya Yunko. 뭔 얘긴지 아시죠? Berkas hasil editing Kijung bekerja dengan baik dan tidak membuat Nyonya Yunko sadar bahwa itu hanyalah editan. Dan di sanalah Kiwo dipertemukan dengan calon muridnya. Kita panggil saja dia Dahye. Awalnya proses belajar mengajar berjalan cukup canggung, namun dengan sentuhan-sentuhan kecil dari Kiwo membuat Dahye merasa lebih nyaman. 만약 지금 실적해봐. 왜 박동환처럼 켰잖아. 말을 못해. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, di malam itu Kiwo langsung mendapat gaji pertamanya. Lalu di sela-sela dia menikmati suguhan, Kiwo dipertemukan dengan anak kedua dari keluarga Park ini, si bungsu yang bernama Dasong. Dasong adalah anak yang hiperaktif dan diyakini oleh kedua orang tuanya bahwa Dasong memiliki jiwa seni yang tinggi. Namun masalahnya, Nyonya Yunko kesusahan untuk mencari guru seni yang cocok untuk Dasong. Dan hasil dari keluhan itu, insting nepotisme Kiwo tiba-tiba muncul, di mana dia berkata bahwa dia memiliki kenalan guru seni yang sangat handal, yang sebenarnya itu adalah Kijung. Namun Kiwo tidak mengatakan bahwa Kijung adalah saudaranya. Sehingga dengan pede, Kiwo merekomendasikan Nyonya Yunko untuk merekrut kenalannya tersebut. 궁금하네요. 어떤 분이실까? Sehingga keesokan harinya berangkatlah Kiwo membawa Kijung bersamanya. Dan untuk mendukung keberhasilan penyamarannya, Kijung menggunakan nama baru yaitu Jessica.
Dan bertemulah Ki-jung dengan Nyonya Yunko untuk memulai interview. Sedangkan Ki-woo langsung beranjak melakukan pekerjaannya. Namun di hari itu sedikit berbeda karena tanpa disadari Ki-woo ternyata adalah titisan buaya darat. Sehingga tanpa perlu menunggu berbulan-bulan, Dahye sudah suka dan nyaman dengan Ki-woo. Sehingga di hari itu mereka sudah tidak memiliki keraguan lagi untuk bercipok-cipokan. Kembali kepada Jessica alias Ki-jung. Di sana dia dipertemukan dengan si bungsu. Di sana Ki-jung dengan sok-sokan memasang gimmick sebagai seorang seniman handal dan langsung dengan dingin menerapkan pola pengajarannya, di mana Nyonya Yunko dilarang untuk mendampingi anaknya. Dan sebagai seorang ibu yang selalu overthinking, dia gelisah tidak bisa menemani anaknya dalam belajar. Terlebih lagi, Jessica adalah guru baru untuk anaknya. Namun, tanpa disangka, di luar ekspektasi, Ki-jung dengan handal bisa membuat Dasong yang hiperaktif tersebut bisa luluh dan patuh dengan semua ajaran Ki-jung. Dan hasilnya membuat Nyonya Yunko terkesima melihat Ki-jung. 좀 전에 그린 건데 싶은데. 아, 저기 이분은 우리 아니요. 어머님. Lalu datanglah Tuan Park yang baru pulang dari kantornya. Di sana Nyonya Yunko begitu semangat dan bangga menceritakan kemampuan Jessica sebagai guru baru si bungsu. Di sana Tuan Park juga turut senang. Akhirnya bisa mendapatkan guru privat yang cocok untuk si bungsu. Sebuah awal yang gemilang, dan sebagai bentuk terima kasih, Jessica ditawari untuk diantarkan pulang dengan supir milik Tuan Park. 저 이왕 타신 김에 제가 아, 아니요. Dan ternyata di perjalanan itulah insting Ki-jung untuk mengakuisisi semua elemen di keluarga Tuan Park mulai muncul. Selain dia mencegah si supir untuk mengantarnya sampai ke rumah, dia dengan sengaja meninggalkan celana dalamnya di mobil Tuan Park guna untuk menfitnah si supir tersebut. Sehingga singkat cerita di keesokan malamnya Tuan Park tidak sengaja melihat celana dalam tersebut dan menduga bahwa si supir habis hohihe sama perempuan di mobilnya. Dan sesampainya di rumah, dia cerita dengan istrinya tentang kekurang ajaran si supir di dalam mobilnya. Sehingga dengan mantap, mereka berdua tengah mencari alasan untuk memecat si supir tersebut. Dan perbincangan itu didengar dengan jelas oleh Ki-jung dan menandakan bahwa trik Ki-jung benar-benar berhasil. Lalu sebelum Ki-jung pamit pulang, dia melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan oleh Ki-woo, di mana dia merekomendasikan supir baru yang dia akui sebagai pamannya, yang sebenarnya itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Kitae. 여기가 그 요건 이제 터치로 하는 것 같은데. 선생님? Di training lah Kitae untuk mengenal mobil mewah yang setipe dengan mobil yang dimiliki oleh Tuan Park. Setidaknya si Kitae ini harus menguasai semua fitur yang ada di dalam mobil mewah tersebut. Dan setelah dirasa cukup, tibalah hari pertama Kitae menjadi supir Tuan Park. Terlepas dari bakat mereka sebagai penipu, skill mengemudi Kitae juga bisa diacungi jempol. Sentuhan gas dan juga cara dia mengendalikan kemudi cukup berhasil membuat Tuan Park kagum dan nyaman. Sungguh langkah yang epik. Kini 3 dari keluarga itu sudah berhasil bekerja di rumah Tuan Park. Namun semua itu ternyata belum cukup. Ki-jung mulai melirik kesempatan berikutnya, di mana dia mengincar Mon Guang yang sebagai asisten rumah tangga Tuan Park. Keberadaan Mon Guang ini cukup signifikan dan cukup sulit mencari celah kesalahan dari asisten rumah tangga tersebut, karena Mon Guang sudah menjadi pembantu pemilik rumah yang sebelumnya sebelum dibeli oleh Tuan Park. Tidak ada yang lebih mengenali rumah ini secara spesifik selain Mon Guang itu sendiri. Namun ternyata kelicikan itu lebih bisa untuk memompa kecerdasan seseorang, di mana Ki-jung berhasil mengetahui kelemahan si pembantu, di mana si pembantu tersebut sangat alergi dengan yang namanya buah persik. Dan dengan kelemahan itulah Ki-jung bekerja sama dengan kakak dan juga ayahnya untuk menyingkirkan Mon Guang dari rumah Tuan Park. Semua berjalan dengan sangat sistematis, dan pada suatu titik mereka berhasil membuat Mon Guang seolah-olah mengidap sebuah penyakit serius yang sangat menular. Dan semua skema itu dibalut rapih dan berhasil diperlihatkan oleh Nyonya Yunko. Sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang dan tidak ada pilihan, Nyonya Yunko akhirnya memecat Mon Guang. Sehingga bisa dikatakan Mon Guang secara resmi berhasil ditendang oleh keluarga Kitae. Lalu setelah itu kini giliran Kitae yang bekerja.
di mana dia menggunakan trik yang sama yang dilakukan oleh kedua anaknya. Namun kali itu lebih sedikit berbeda, bukan dari saudara atau kenalan, melainkan Kitae memberinya sebuah kartu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa asisten rumah tangga dengan kualitas terbaik, yang tentunya itu adalah perusahaan palsu. Di balik itu semua, yang mengatur itu adalah Kijung yang seolah-olah Nyonya Yunko menelepon sebuah perusahaan asli. Dan pada akhirnya berhasillah Chong-suk menjadi asisten rumah tangga baru di rumah Tuan Park. Kini formasi mereka benar-benar lengkap, dan keluarga yang awalnya isinya hanya orang-orang pengangguran tersebut berubah menjadi keluarga yang masing-masing memiliki penghasilan yang cukup besar. Namun sayang, di suatu malam si bungsu dengan polosnya mengatakan bahwa supir baru, asisten rumah tangga baru, dan kedua guru privat itu memiliki bau yang sama, dan seolah-olah mereka menempati rumah yang sama. Namun untung saja ungkapan Dasong hanya dianggap omongan anak kecil belaka. Meskipun pada akhirnya membuat keluarga kita mulai memperhitungkan untuk menggunakan parfum yang berbeda-beda. 냄새야. 아니 그 경비원 한 명만 뽑아도 Pada suatu hari yang cerah di akhir pekan, keluarga Park memutuskan untuk berkemping bersama anak dan istrinya, sehingga untuk beberapa hari mereka akan meninggalkan rumah. Dengan begitu, keluarga kita kini benar-benar menggunakan rumah mewah itu seperti rumah mereka sendiri. Berkumpul di ruang tamu sambil nongkrong dan minum-minum membuat mereka semua sadar kehidupan inilah yang mereka impi-impikan. Namun tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi dan datanglah mantan asisten rumah tangga rumah itu, yaitu Mong Guang. Entah kenapa dia sangat memohon ingin masuk ke rumah itu dan mengaku dia ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Sehingga dengan toleransi seadanya, Chong-suk pun mengizinkan Mong Guang untuk masuk. Dan disinilah kejutan dari kisah ini dimulai, di mana Mong Guang menuju tempat penyimpanan dan menunjukkan pintu rahasia yang ternyata itu adalah sebuah ruang bawah tanah. Dan sungguh mengejutkan, ada seorang pria di dalam sana. Dan ternyata itu adalah suami dari Mong Guang. Dia sangat khawatir karena pasti suaminya belum makan berhari-hari. Di sana Chong-suk sungguh sangat terkejut dan ingin melamporkan kejadian itu kepada juragannya. Namun Mong Guang memohon Chong-suk untuk tidak melakukan hal itu karena dengan suaminya tetap tinggal di bawah sanalah para penagih hutang tidak bisa menemukan suaminya. Bahkan Mong Guang rela membayar Chong-suk agar Chong-suk mau memberi makan suaminya selama bersembunyi di sana. Hingga tiba-tiba Kiwo dan yang lain terjatuh ketika mengintip fenomena itu, yang secara efektif membuat Mong Guang tahu akan semuanya atas tipu muslihat yang telah dilakukan keluarga itu. Sekejap membuat keadaan berbalik dan Mong Guang mengancam mereka semua akan melapor kepada Nyonya Yunko tentang adanya parasit di rumah mereka. Kini mereka benar-benar patuh. Mong Guang dan suaminya berada di atas awan, karena jika sedikit saja keluarga Taek melawan, maka video dan foto bukti yang berhasil Mong Guang tangkap siap untuk dikirim ke Nyonya Besar. Namun ketinggian Mong Guang justru malah membuatnya lengah, sehingga perebutan ponsel itu akhirnya terjadi. Dan Mong Guang berhasil dikalahkan dengan tumpukan buah persik yang dilempar oleh Kijung. Ketika semua file berhasil diamankan, masalah sesungguhnya telah tiba, di mana Tuan Park dan keluarganya wuruk untuk camping karena sungai di pegunungan telah meluap dan mereka tinggal beberapa menit saja akan sampai rumah, dan menyuruh Chong-suk untuk menyiapkan makanan kesukaan si bungsu, sehingga di sanalah mereka panik dan bergerak dengan cepat membersihkan semuanya, melenyapkan sisa-sisa yang mereka perbuat bersamaan dengan keluarga Park yang sudah sampai rumah. Untuk malam itu, semua tipu muslihat belum terendus oleh sang juragan. Di ruang basement, kita baru sadar bahwa suami Mong Guang, kita sebut
saja dia Jono sering memainkan saklar lampu rumah. Dan ternyata itu adalah sebuah sandi Morse, sebuah ucapan terima kasih yang selalu Jono ungkapkan untuk Tuan Park. Dan yang sadar akan sandi itu hanyalah si bungsu yang memang anak pramuka. Dengan begitu tidak ada pilihan, Kitaek mengikat si Jono agar si Jono tidak bisa melakukan kebiasaannya itu. Ketika semuanya dirasa aman, Kiwo dan yang lain berusaha untuk kabur dari rumah tersebut. Namun semua itu tidaklah mudah, karena masalah muncul ketika si bungsu ingin berkemah di halaman, sehingga Tuan Park dan juga Nyonya Yunko memutuskan untuk tidur di ruang tamu untuk mengawasi si bungsu yang ada di luar. Dan tepat di bawah mereka ada Kiwo, Kiju dan juga Kitae. Hingga tengah malam dan dirasa sudah aman, mereka mengendap-endap keluar dan hampir saja mereka ketahuan. Namun semua itu teratasi dengan baik dan pada akhirnya ketiga orang itu berhasil keluar dari rumah tersebut. Di hujan yang lebat, mereka terpaksa berjalan kaki untuk kembali ke rumah mereka. Sungguh malam yang sangat kacau. Terlepas mereka yang berhasil kabur, namun mereka tidak bisa melupakan dua orang yang mereka ikat di basement. Masalah apa yang akan datang setelah malam itu, mereka semua belum tahu. Yang mereka tahu, mereka harus kembali ke rumah mereka secepatnya. Namun sungguh naas bahwa akibat hujan yang lebat membuat gang mereka mengalami banjir. Dan sebagaimana mestinya rumah mereka yang semi basement itu, pastilah rumah mereka sudah tenggelam karena air. Dan dapat dipastikan malam itu mereka tidak bisa tidur di sana. Sedangkan di sisi Jono dan juga Mongguang sungguh sangat getir, di mana Jono melihat Mongguang tewas akibat benturan yang dia alami tadi. Dan sedangkan di sisi keluarga Kitae, yang bisa mereka lakukan hanyalah mendayung untuk menuju ke penampungan para tunawisma. 혹시 오늘 점심에 시간 되시나? 아니 오늘 Di keesokan harinya, di hari Minggu yang harusnya mereka semua libur, menjadi gagal karena Kijung yang sebagai Jessica ditelepon Nyonya Yunko karena di hari itu mereka mau merayakan hari ulang tahun si bungsu dan Jessica diundang untuk hadir dan bantu-bantu. Begitupun dengan si Kiwo yang disuruh hadir oleh dan Hye yang sekarang mereka secara resmi sudah berpacaran. Sedangkan Kitae juga harus lembur untuk mengantar Nyonya Yunko untuk berbelanja kebutuhan pesta. Para tamu undangan satu persatu telah datang. Semuanya sibuk kecuali Kiwo yang malah bermesum ria dengan Hye. Dia sambil curhat dan membawa batu keberuntungan yang pada kapan lalu dibawakan oleh Min Hyuk. Sedangkan Kitae tengah cosplay menjadi Indian dengan Tuan Park dan akan melakukan parodi ketika kue ulang tahun si bungsu datang. Sedangkan Kijung berniat untuk menghampiri dua orang yang mereka sekap di basement untuk diberinya sedikit makanan. Namun usahanya gagal ketika Nyonya Park mengajaknya untuk membuka acara si bungsu. Sehingga tanpa koordinasi, Kiwo lah yang menghampiri mereka. Namun dengan niatan yang lain. Dia mengendap-endap mungkin niatnya ingin membunuh kedua orang itu. Namun tiba-tiba di halaman rumah, pesta berjalan dengan indah. Musik klasik menjadi alunan mereka dan hari yang sempurna untuk berbahagia. Namun semuanya berubah ketika Jono beranjak keluar dan membawa sebilah pisau untuk mengincar keluarga Kitae. Dan dengan sekejap menikam Kijung disaksikan oleh semua tamu undangan. Sehingga acara yang seharusnya diselimuti oleh kebahagiaan berubah menjadi acara yang begitu mencekam. Chongsuk bertarung dengan Jono untuk membela anaknya yang telah tertusuk. Dan setelah itu tanpa disadari, Kitae menikam jantung Tuan Park. Nona Yunko pun jatuh pingsan. Dan Kitae, dia pun kabur melarikan diri entah kemana.
Sebulan kemudian, Kiwo sadar dari komanya. Ternyata dia masih hidup. Dia dikerumuni oleh para polisi dan juga detektif atas tragedi yang pernah terjadi di kehidupannya. Namun sayang, para detektif itu tidak mendapatkan kejelasan apapun dari Kiwo yang hanya bisa tertawa seperti orang gila. Kiwo mengalami gagal otak, dan di sebuah sidang, Kiwo dan ibunya beruntung bisa lolos dan mendapatkan masa percobaan. Dan atas tragedi menyeramkan tersebut, nyawa Kijung ternyata tidak bisa diselamatkan. Kiwo hanya bisa tersenyum seperti orang gila, kendati pun melihat abu kremasi dari Kijung adiknya sendiri. Lalu di suatu hari di rumahnya, dia melihat kembali berita kejadian hari itu di YouTube yang memberitakan bahwa Tuan Kim alias Kitae pasca menusuk jantung Tuan Park hingga tewas itu, dia kabur dan belum ditemukan hingga saat itu. Kitae menghilang tanpa jejak. Kiwo dan ibunya tidak pernah tahu di mana Kitae berada, dan waktu pun terus berlalu. Pemberitaan dari media pun sudah mulai mereda, dan hingga suatu hari Kiwo memperhatikan rumah Tuan Park dari kejauhan, yang kini rumah tersebut sudah dibeli oleh orang lain. Dan hingga hari mulai petang, di sanalah Kiwo tidak sengaja memperhatikan satu lampu yang saklarnya seolah-olah dibuat mainan. Dan di sanalah Kiwo baru sadar bahwa saklar itu tidak dimainkan, melainkan itu adalah sebuah pesan, yaitu sebuah pesan sandi Morse. Sehingga hari demi hari Kiwo seolah-olah terpanggil untuk mengartikan sandi tersebut. Dan ketika dia berhasil mengartikannya, dia sadar bahwa itu benar-benar pesan untuknya. Sehingga disinilah baru dibuka bahwa pengirim sandi itu adalah Kitae. Ya, Kitae yang menghilang tanpa jejak, bahkan polisi tidak bisa mencarinya. Dia ternyata lari dan berbalik masuk ke garasi dan menuju ke ruang basement rumah Tuan Park. Kitae selalu mengirim pesan itu setiap hari, terlepas dari tahu atau tidaknya pesan itu bisa dilihat oleh Kiwo atau tidak. Rumah yang pernah mengalami tragedi pembunuhan tidak akan mudah terjual. Kitae bertahan hidup di sana sendirian. Saat rumah masih kosong, Kitae mengubur jasad Mongguang dengan layak di halaman rumah tersebut. Hingga pada akhirnya, rumah itu pun berhasil terbeli oleh seorang imigran. Di saat itu, Kitae merasa beruntung ada kehidupan di rumah itu, sehingga dia bisa mencuri makanan di setiap malamnya. Semua kisah dan perjuangannya tertulis rapi di sebuah kertas yang dikirim dengan metode sandi Morse yang pada akhirnya Kiwo berhasil menangkap pesan itu. Kini dia tahu keberadaan ayahnya. Ayahnya telah terjebak di basement dan bertahan hidup di sana sendirian. Dan dengan atas dasar itulah Kiwo terbuka. Dan dia mulai membuat sebuah rencana yang mendasar, di mana dia akan mengumpulkan uang dengan cara yang benar, belajar, berkarir, menikah, hingga dia berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak untuk membeli rumah itu. Dan ketika rumah itu berhasil Kiwo beli, Kitae hanya perlu keluar dari persembunyiannya dan memeluk erat anaknya. Namun sekali lagi itu masih rencana, dan Kiwo menyuruh ayahnya untuk menunggunya hingga hari itu tiba. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, dari sini kita bisa belajar ya, bahwa sesuatu yang instan itu pada akhirnya akan kurang di belakang. Semuanya tidak akan bisa semudah itu bro. Apalagi kalau kita ini mendapatkan sesuatu yang besar dari usaha yang salah. Nipu orang, merugikan orang, menjatuhkan orang. Biasanya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Namun susahnya itu kadang itu kita secara nggak sadar atau tidak sengaja, kadang kita nggak sadar pernah melukai atau menjatuhkan orang demi kepuasan kita sendiri. Dan itu sungguh sangat buruk kan? Itulah kenapa kita selalu diharapkan untuk terus bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus bertumbuh lagi, lebih baik lagi, dan begitu terus hingga kita menutup mata. Begitulah manusia bro.
Baiklah guys, cukup sekian dari saya, pamit undur diri. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas subscribe-nya, dan semoga itu dibalas dengan hal-hal yang baik juga. Baiklah, terima kasih dan semoga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya.